Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Verlina with NPM 2023104. Langsung saja, judul media yang saya gunakan adalah media interaktif, yaitu lebih tepatnya itu media PowerPoint atau software. Untuk media interaktif atau media PowerPoint ini saya merekomendasikan dari umur 4 sampai 18 tahun. Kenapa? Karena untuk anak usia 4 sampai 5 tahun itu baru memasuki taman kanak-kanak, jadi untuk menyanyi atau untuk melatih gerakan-gerakan pasti harus ada contohnya, harus ada lagunya. Jadi untuk memaksimalkan untuk anak-anak lebih tertarik untuk mau menyanyi atau menari bersama-sama menghitung, itu kan harus digunakan juga video untuk dapat menarik minat anak-anak taman kanak-kanak tersebut. Dan kenapa sampai 18 tahun? 18 tahun itu untuk anak SMA, karena saya dan teman-teman saya akan mengajar di SMP atau SMA, jadi umur yang kita akan ajar itu pasti di umur 18 tersebut. Sebelum menjelaskan lebih jauh, adapun media PowerPoint. Media PowerPoint merupakan aplikasi pembantu untuk membuat paparan dalam bentuk slide presentasi yang interaktif sehingga materi dapat ditampilkan lebih efektif dan profesional. Jadi, tujuan utama itu yang penting untuk media PowerPoint adalah untuk mempermudah siswa untuk memahami materi yang disampaikan sehingga mereka tertarik dengan materi tersebut. Cara pembuatan PowerPoint yaitu pergi ke aplikasi PowerPoint, kemudian hapus untuk mengosongkan slide, kemudian di format background, klik picture dan akan muncul insert form dan ambil file. Kemudian tinggal pilih gambar yang mana yang mau diambil untuk menjadi latar belakang. Kemudian klik insert lagi dan close, dan sudah ada backgroundnya. Pergi di insert dan ambil text box untuk mengetik kalimat yang ingin diketik atau kata-kata yang ingin diketik. Kemudian tinggal diatur ukurannya dan hurufnya, ingin huruf model apa. Jika ingin menambah kreasi atau gambar-gambar yang bergerak, tinggal tekan saja insert dan ke picture dan pilih animasi yang telah di-download yang dapat bergerak. Ini bola salju ya. Kemudian pilih saja ukurannya, mau diperkecil atau ditambah perbesar. Nah, ini saya sudah tambahkan bunga-bunga, dan untuk dapat bergerak itu pergi saja ke animation dan kostum, kemudian tekan yang ingin dianimasikan, tekan, itu akan muncul sesuai urutan, ada urutan 1, 2 sampai 3. Kemudian jika ingin melihat, tekan saja play, dan play itu akan bergerak sendiri. Cara penggunaannya yaitu buka saja di layar slide atau PPT yang sudah dibuat, kemudian tekan paling ujung bawah, itu bagian kanan jika berhadapan, kemudian tekan selanjutnya dan akan muncul gambarnya, kemudian tekan lagi untuk pergi ke materi selanjutnya. Jika seperti ini, tekan dan penjelasannya akan muncul. Adapun kelebihan dari media PowerPoint ini, pertama itu memperjelas materi dengan gambar dan animasi bergerak.
Kedua itu mengatasi keterbatasan jarak dan waktu pesan yang disampaikan dengan cepat dan mudah diingat. Maksudnya ini keterbatasan jarak dan waktu ini kan yang tahun lalu atau belum lama ini terjadi pandemi, jadi murid-murid atau peserta didik itu tidak bisa datang ke sekolah, ke SD, ke SMP, ke SMA. Jadi untuk memper kayak menyatukan jarak itu lewat PowerPoint sini, yaitu media interaktif seperti internet, WA, dikirim PowerPointnya, atau aplikasi-aplikasi seperti Zoom maupun Google Classroom. Yang ketiga ini materi yang sudah dijelaskan dapat diulang kembali dengan cepat untuk menambah kejelasan. Maksudnya dapat diulang ini tinggal diubah-ubah slide-nya, mau slide yang mana atau halaman keberapa dari PowerPoint tersebut. Keempat, materi yang sudah diberikan kepada peserta didik dapat diulang kembali dengan cepat untuk menambah kejelasan. Maksudnya ini materinya dapat diulang kembali karena slide-nya dapat dipindahkan dari halaman pertama langsung halaman kedua. Keempat itu materi yang sudah diberikan kepada siswa dapat diakses kapanpun oleh siswa. Jadi maksudnya itu materinya itu dapat dikirim lewat WA. Jadi murid-muridnya itu dapat kapanpun itu bisa lihat materinya, seperti besok, sebentar siang, atau lusa. Di Google Classroom juga bisa. Yang kemudian membuat proses pembelajaran siswa lebih menarik. Maksudnya lebih menarik ini dapat kita lihat dari cara pembuatannya atau dari bagaimana penggunaannya itu. Materinya tuh bisa bergerak, menarik, ada gambar yang bagus, serta bisa tidak membosankan hanya berbicara saja. Selanjutnya itu mengurangi jumlah waktu pembelajaran. Maksudnya itu jika kita memakai papan tulis, maka waktunya itu akan terbuang untuk hanya menulis di papan tulis. Tapi kalau kita sudah memakai PowerPoint, kita bisa tinggal ganti, tidak usah ditulis lagi. Yang terakhir itu membuat pembelajaran semakin interaktif dan proses belajar mengajar. Membuat pembelajaran semakin interaktif dalam proses belajar mengajar. Interaktif itu karena mungkin lebih banyak yang bertanya, atau karena ada siswa-siswa itu lebih cepat bertanya karena materinya itu sudah ada di depan mata mereka. Oke. Adapun media pembelajaran juga pasti akan mempunyai kekurangan untuk media interaktif ini atau PowerPoint ini, antara lain yaitu penyampaian materi tidak akan dipahami oleh siswa jika suara tidak terdengar. Maksudnya itu contohnya kita lagi masa pandemi atau dosennya tidak bisa masuk. Jadi jika kita belajar di Zoom, hanya materinya yang terpampang tapi suara gurunya itu tidak terdengar, pasti akan bingung, ini maksudnya apa, kenapa suaranya tidak terdengar. Jadi seperti itu. Kedua itu tidak semua orang mampu menggunakan komputer. Maksudnya itu ada beberapa orang atau murid-murid yang tidak tahu bagaimana cara menggunakan Zoom, Google Classroom. Yang ketiga, pembelajaran e-learning akan sulit dilakukan jika akses internet buruk. Contohnya seperti hujan itu atau hujan keras, badai, jadi internet itu pasti akan terganggu. Jadi untuk ingin masuk di aplikasinya itu pasti akan sulit. Yang kelima atau yang terakhir, tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang membantu guru untuk menjelaskan materi pembelajaran. Maksudnya tidak semua sekolah itu mempunyai seperti InFocus, PowerPoint untuk menjelaskan materi PowerPoint yang sudah disiapkan. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.